Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini apa yang saya alami, saya berharap ini tidak Anda alami. Kalaupun Anda alami, saya akan berikan solusinya. Bertahun-tahun yang lalu, pada saat saya masih muda nih, sekarang pun masih muda ya, saya ingin sukses dengan cepat. Dan saya mengikuti sebuah bisnis yang sangat besar. Di dalam bisnis ini ada mentornya, ada yang membantu mengajarkan cara untuk meraih sukses dengan cepat. Kami diminta untuk membuat daftar impian atau dream. Setelah dream, daftar impian ini ditulis, kemudian dibuatlah goal. Goal adalah impian dengan tenggat waktu yang jelas. Goal is a dream with deadline. Katanya begitu. Saya ikuti, jadi buat dream, kemudian buat goal. Selanjutnya adalah membuat strategi atau cara, tindakan yang harus dilakukan untuk bisa meraih sukses yang diinginkan. Jadi sudah 3 ya, dream, goal, strategi. Setelah strategi disusun, apa yang harus dilakukan? Benar. Massive action, tindakan yang masif, melakukan upaya maksimal, habis-habisan, whatever it takes. Melakukan strateginya dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah melakukan strategi atau tindakan ini, tentu saja ada 2 kemungkinan kan? Kita bicara hasil sekarang. Hasilnya bisa sukses. Kalau sukses, maka kita mengulangi lagi. Dream, goal, strategi, massive action, kita mencapai sukses yang sama. Dan ini akan terus menggelinding seperti bola salju. Semakin lama, semakin kuat, semakin mudah meraih sukses yang lebih besar. Ini harapan semua orang, termasuk saya dulunya. Tetapi, bagaimana kalau gagal? Nah, dulu pada saat saya gagal, saya tanya ke mentor saya ini. Nah, kalau sekarang ini disebut sebagai coach ya. Zaman saya dulu tuh belum ada coach, adanya disebut dengan mentor. Saya tanya sama dia, bagaimana ini? Saya gagal. Nah, mentor saya bilang, Anda tidak boleh mengatakan Anda gagal. Mengapa? Karena ini hanyalah hasil. Hanya ada 2 hasil. Hasil seperti yang diharapkan, berarti ini sukses. Atau hasil belum seperti yang diharapkan. Ini tidak boleh dibilang gagal. Karena hasil ini belum seperti yang diharapkan. Terus saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Maka oleh mentor saya ini, mentor ini sangat sukses ya. Ini miliuner ini. Dia bilang begini, dalam hidup ini hanya ada 2 pilihan. Anda mau mencipta alasan atau Anda mau mencipta sukses? Anda mau yang mana? Saya bilang, saya tentu saja mau mencipta sukses dong. Siapa yang tidak mau? Maka saran beliau, gunakan kondisi ini sebagai feedback. Jadi tidak ada namanya kegagalan, yang ada adalah hasil belum seperti yang diharapkan. Gunakan sebagai feedback sekarang. Jelas ya? Kemudian apa yang harus dilakukan? Lakukanlah reality check. Kita cek realitasnya, apa yang terjadi sesungguhnya. Dari sini barulah kita melakukan change approach, mengubah pendekatan kita. Nah, mengubah pendekatan ini dilakukan di mana? Di strategi. Benar, strateginya dirubah, kemudian massive action. Hasilnya bagaimana? Kembali lagi, ada 2 kemungkinan. Saya belum berhasil. Ini diulang terus ini. Jadi strategi, massive action, hasilnya belum seperti yang diharapkan, jadikan feedback, reality check ya, rubah lagi pendekatan, terus diputar-putar begini. Bahkan teman-teman, saya di saat itu ya, selama 7 tahun hidup saya, setiap minggu paling tidak ada sebuah meeting kecil untuk menjaga antusiasme menjalankan bisnis. Kemudian sebulan sekali ada seminar yang jauh lebih besar. 3 bulan sekali seminar yang lebih besar lagi, dihadiri ratusan orang. Setahun sekali teman-teman, selama 7 tahun ini, saya ke luar negeri mengikuti seminar atau workshop yang berlangsung 3 hari. Di luar negeri, biayanya tidak sedikit. Dan selama ikut seminar atau motivasi, semangatnya luar biasa, pulang menggebu-gebu, paling lama 1-2 minggu, kempes, habis. Jadi ini yang saya alami. Dream, goal, buat strategi, massive action, oke. Muter, belum berhasil, muter lagi. Ikuti seminar,
ikuti workshop, bahkan sampai ke luar negeri, mendengarkan kaset-kaset motivasi di mobil, di rumah, dimanapun. Saking kepinginnya sukses. Baca buku-buku yang bisa membangun karakter sukses. Contohnya apa? 1. The Magic of Thinking Big, karya David Schwartz. How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. You Can If You Think You Can, Norman Vincent Peale. Awaken the Giant Within, Tony Robbins. Maximum Achievement, Brian Tracy. Tough Time Never Lasts, But Tough People Do, Robert Schuller. Dan buku-bukunya Wayne Dyer, buku-bukunya Stephen Covey, dan masih banyak lagi buku yang lain. You name it. Itu ada di perpustakaan saya di rumah itu. Ya. Nah, apa yang salah dengan ini? Saya sudah jalankan semua yang disarankan oleh mentor saya. Saya sudah lakukan massive action, mengubah pendekatan, datang ke seminar, workshop, rutin, baca buku, masih juga belum bisa. Teman-teman, saya mau quit, saya mau berhenti. Mentor saya bilang, Adi, Anda harus selesaikan apa yang telah Anda mulai. Waduh, berarti nggak boleh berhenti nih. Terus ditambah lagi begini, sukses diukur bukan dari seberapa tinggi capaian, tapi sukses lebih dinilai, lebih diukur dari berapa besar hambatan, kesulitan yang bisa seseorang atasi dalam perjalanannya mencapai sukses yang dia inginkan. Teman-teman, saya dulu percaya loh ini. Jadi 7 tahun saya tidak quit. Sampai akhirnya saya sudah tidak bisa lagi, tidak tahan lagi. Saya memutuskan untuk berhenti. Karena saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Semua sudah saya jalankan. Barulah pada saat saya mendalami dunia pikiran, ya, saya menemukan hal yang tidak pernah dibahas di semua buku yang saya baca. Tidak pernah dijelaskan di semua seminar workshop yang saya hadiri selama 7 tahun. Apa itu? Kotak hitam, black box sukses. Ada sesuatu di dalam diri kita yang kita tidak pahami dan inilah kunci sukses. Kotak hitam ini apa? Pikiran bawah sadar. Jadi selama ini saya berusaha untuk sukses menggunakan willpower saya, kekuatan kehendak saya. Ternyata setelah saya mendalami dunia pikiran, saya paham sekarang. Pikiran sadar atau willpower ini perannya hanyalah sekitar 1-5% dari keberhasilan seseorang. Peran yang lebih besar adalah di pikiran bawah sadar yang mengendalikan antara 95-99% diri seseorang. Untuk itu, teman-teman, bila Anda nonton video ini, Anda sudah lakukan persis yang saya sarankan dan belum juga berhasil, sangat disarankan untuk Anda memeriksa kotak hitam sukses Anda, yaitu pikiran bawah sadar Anda, black box-nya Anda. Di dalam black box ini tersimpan, tercatat, terekam semua data, semua informasi, semua potensi yang kita miliki. Kalau Anda belum sukses seperti saya dulu, yang terjadi adalah ada program di dalam diri, di pikiran bawah sadar yang menghambat untuk sukses. Orang-orang awam tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di bawah sadar. Kalau Anda belajar hipnoterapi atau Anda mendalami dunia pikiran seperti yang saya lakukan, Anda akan bisa masuk ke bawah sadar Anda dan bisa memilah, menelaah, mencari tahu sebenarnya ada apa di dalam sini. Tapi bagi orang awam caranya mudah. Bagaimana Anda tahu bahwa bawah sadar melakukan sabotase, menghambat Anda untuk sukses atau mendukung Anda untuk sukses? Kalau Anda melakukan sesuatu, hati Anda gembira, senang, jalannya lancar, sepertinya dimudahkan, ini artinya keinginan dari pikiran sadar untuk sukses ini didukung penuh oleh pikiran bawah sadar. Semuanya lancar, smooth, halus, mulus. Tapi kalau misalkan Anda mengalami misalnya ya, suka nunda-nunda, merasa kok gak nyaman melakukan sesuatu, atau misalkan target yang kecil gampang dicapai, target yang besar selalu gagal, atau mengalami kegagalan beruntun. Ada ini klien saya, yang kalau dia sudah mencapai penghasilan tertentu, pasti usahanya bangkrut. Nanti dia mulai lagi, naik lagi, bangkrut lagi. Kalau ada pola yang berulang dalam aspek apapun dalam hidup Anda, dan ini tidak seperti yang Anda inginkan, ini artinya ada sebuah program pikiran atau beberapa program pikiran di dalam pikiran bawah sadar Anda yang menghambat Anda. Dan teman-teman, ini perlu dibereskan.
Ibaratnya begini, kita manusia ini seperti mobil Formula 1, F1. Kita punya potensi, kita punya kemampuan yang luar biasa. Mobil Formula 1, kalau kita gas sedikit saja, itu mobil akan lari dengan kecepatan yang luar biasa. 0 sampai 100 km per jam itu paling cuma sekitar 2,5 detik. Saking hebatnya mesinnya. Kita sama, manusia seperti ini. Masalahnya adalah, tanpa disadari oleh kebanyakan orang, sekali lagi ya, tanpa mereka sadari ya, mereka menarik handbrake-nya, handbrake-nya ditarik. Akibatnya apa? Mobilnya digas, mobil F1 ini digas sampai habis, itu mobil jalannya pelan sekali, padahal mesin menderu-deru. Ini yang terjadi pada banyak orang. Mereka lakukan massive action, tapi hasilnya sedikit sekali. Massive action bukan berarti tidak bisa membuat orang berhasil, bisa. Kalau ada hambatan besar dan orang terus melakukan massive action, apapun itu, cepat atau lambat, blockingnya akan lepas. Pertanyaan saya, berapa lama orang yang tahan menjalani ini? Nggak banyak. Saya termasuk salah satunya dulu nggak tahan. Ya, 7 tahun hidup saya. Tapi teman-teman, saya bersyukur dan saya belajar dari apa yang saya alami. Kalau saya tidak mengalami hambatan, kegagalan, beruntun loh ya, selama 7 tahun ini, saya tidak akan belajar teknologi pikiran, ilmu pikiran seperti yang sekarang saya praktekkan. Jadi pesan saya teman-teman, Anda cek kotak hitam Anda, black box Anda, karena disitulah kunci sukses yang sesungguhnya. Teman-teman, saya tawarkan 2 opsi. Yang pertama, Anda melakukan massive action dan Anda bisa berhasil dengan cara ini. Banyak orang melakukan ini. Yang kedua, ini yang saya tawarkan kepada semua klien saya dan semua peserta pelatihan Quantum Life Transformation yang saya selenggarakan. Dengan mengubah sedikit program pikiran yang ada di dalam black box, di dalam pikiran bawah sadar, kita bisa memberdayakan pikiran bawah sadar ini, mendukung kita, maka sukses bisa diraih dengan melakukan upaya yang sangat minimal. Pilihan di tangan Anda. Saya doakan sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.